Mengejutkan, Malaysia bantai Vietnam tanpa ampun. Wow, kata itu layak kita sematkan untuk Timnas Harimau Malaya yang secara ganas membantai Vietnam selaku juara Piala AFF, guys. Bukan apa-apa, skornya juga nggak tanggung-tanggung, 4-0 di Stadion Bukit Jalil. Ini merupakan kemenangan berharga bagi warga Malaysia setelah 11 tahun lamanya mereka itu nggak pernah menang atas Vietnam. Tapi di hari ini mereka memupus segala tren buruk ketika menghadapi Vietnam. Dan nggak tanggung-tanggung, guys. Bukan 1-0, 2-0 nih mereka menang atas Vietnam. Langsung 4-0. Memang negara tetangga kita ini ya kan sudah mengalami perubahan yang cukup drastis. Bukan cukup lagi, udah drastis sekali lah pokoknya. Semenjak kedatangan 5 hingga 7 pemain, apa bahasa mereka itu, kacukan ya, pemain kacukan ya, pemain keturunan, pemain warisan. Wah, nggak usah ditanya, mereka itu bagai negara-negara yang kuat di Asia, bukan lagi di Asia Tenggara. Level Malaysia ini, kayaknya Malaysia ini bakal menjadi pesaing kuat Indonesia nanti nih di level Asia. Wih, gila ini, makin seru nih perseteruan antara Indonesia dengan Malaysia ya. Apalagi semenjak Malaysia ini sudah menggait beberapa pemain grade A ya, yang main di Liga Argentina, Liga Kolombia, bahkan di Liga Spanyol. Ini menunjukkan keseriusan FAM dan TMJ ya untuk memperkuat timnas Malaysia menjadi lebih ngeri lagi, dan terbukti sudah ngeri, berhasil menaklukkan Vietnam, guys. Ih, gila. Sulit untuk memberikan kata-kata yang tepat ya untuk menggambarkan kemenangan Malaysia ini. Gacor, guys, serius gacor. Permainannya, gila, solid kali. Aku menyoroti bagaimana pemain-pemain diaspora mereka, pemain-pemain keturunan mereka, pemain warisan mereka itu padu kali serius mainnya. Bahkan gol pertama itu juga itu lahir dari pemain yang baru aja debut, yaitu Joao Figueiredo. Joao Figueiredo ini kan pemain yang pemain grade A lah bisa kita bilang. Kenapa? Dia main di Liga 1-nya Turki, guys. Istanbul Başakşehir. Kita tahu lah klub Başakşehir ini kan. Nggak salah pernah jumpa MU, nggak salah ya. Lupa pula aku, bah. Nah, jadi Istanbul Başakşehir ini salah satu klub Liga 1 di Turki, dan dia menjadi striker di situ, guys. Luar biasa. Sekali debut main bersama dengan tim Malaysia langsung 1 gol. Kalau di level klub dia udah mencetak 7 gol, guys, dari 34 pertandingan. Dan ini juga striker ini masih sangat, ya bisa kita bilang masih di usia prime lah. Udah 29 tahun ya kan. Masih banyak sekitar 3-4 tahun lagi bisa berkembang, masih bisa bermain lah maksudnya untuk di level tertingginya. Wah. Kemudian gol kedua mereka itu lahir dari pemain yang kita bilangnya, pemain kacukan yang berbeda, guys. Pemain warisan yang berbeda, namanya Rodrigo Holgado. Ini kan udah sempat kita bahas tuh, Rodrigo Holgado ini pemain yang main di klub Kolombia. Dia itu di Liga 1 Kolombia, guys. Gila, ini baru debut juga main hari ini dan langsung cetak gol. Ini besar bisa kita bilang ya, kesempatan daripada Malaysia untuk lolos ke Piala Asia, guys. Bukan apa-apa, mereka punya pemain yang hampir merata di setiap lini, guys. Striker mereka nggak punya satu di lini depan. Mereka itu punya Rodrigo Holgado dengan Figueiredo. Gila, ini duet mematikan, guys. Belum lagi ada Arif Aiman. Gila, Arif Aiman. Memang dia nggak cetak gol di pertandingan kali ini, Arif Aiman, guys. Tapi tak kenapa, aku sorot kali ini Arif Aiman. Kenapa? Karena dari 4 gol yang tercipta, kalau nggak salah 2 assist dia. Gol untuk Rodrigo Holgado dengan golnya si Corbin Ong di menit 67. Nah, di golnya Corbin Ong ini asli mirip-mirip kali gol kedua sama ketiga melalui dari sayap kanan. Yaitu Dion Coles, kalau nggak salah tadi itu ngoper terobosan ke Arif Aiman, dan Arif Aiman langsung memberikan trupas, umpan manja yang nggak bisa dihalau sama bek Vietnam. Dan di situ udah ada Rodrigo Holgado, dia sempat gocek sekali dan boom, 2-0. Gitu lagi, dia kelas umpan lagi ke Arif Aiman gocek dikit, berikan umpan, dan di situ ada Corbin Ong, itu umpannya Arif Aiman, guys. Umpan-umpannya Kevin De Bruyne, serius. Ini gila nih pemain lokal daripada Malaysia, Arif Aiman. Jago, serius. Nggak bisa kita pungkiri, guys. Kita selaku warga Indonesia mesti kita
apresiasi dan respect kepada Arif Aiman guys ya. Ini kalau Arif Aiman cetak gol udah fix dia man of the match. Tapi nggak cetak gol juga, kan nggak masalah. Tapi setidaknya dengan asisnya yang 2 itu gemilang kali sih, menunjukkan kualitas dia memang bukan hanya di level JDT, tapi juga di level timnas guys. Baru gol terakhir ya, ini dari pemain yang baru saja merapat ke Osaka, Crazy Osaka ya, klubnya Justin Hubner dulu. Dion Coles melalui sundulan dan ciamik kali, memang Vietnam betul-betul menyala ya, keren semua golnya, nggak ada yang nggak keren. Hasil daripada kolektivitas tim, memang padu banget, padu. Kalau kata orang Malaysia gimana yang bilangnya? Akhirnya Malaysia berjaya jinakkan Vietnam. Setelah 11 tahun lamanya, era baru mulai tiba ya kan, udah berubah nih Malaysia menjadi kekuatan yang baru ke timnas ke level Asia gitu. Memang ini belum bisa dipastikan Malaysia bisa lolos apa enggak ke Piala Asia. Tapi berkaca dari pertandingan hari ini, malam ini ketika menghadapi Vietnam, Malaysia telah berubah menjadi tim yang sangat-sangat kuat guys. Bahkan untuk kalau misalnya aku prediksi ya, kok jumpa sama Indonesia ini bakal seru kali. Mungkin kalau sebelum kedatangan pemain naturalisasi yang sekarang, pasti Malaysia keok lah lawan Indonesia. Tapi kalau sekarang belum tentu guys. 50-50 ya. Sama-sama kuat ini soalnya. Karena dari lini belakang Malaysia padu kali, serius keren kali Malaysia. Aku menyoroti 3 pemain ya di lini belakang itu. Pemain Deportivo La Coruña itu si Facu, baru John. Ini kan 2 pemain yang baru saja direkrut kan. John, baru satu lagi itu siapa orang lama yang kapten? Davis, Facu sama John, ini gila sih. Trio nih mengibaratkan kita Jai Ijaz, Rizky Ridho dan juga Justin Hubner. Mirip kali ketiga pemain ini dengan Facu tadi sebagai Justin Jai Ijaznya lah ya, tapi dia nggak kapten, berarti Davis lah kaptennya kan, kayak Jai Ijaz. Rizky Ridhonya mungkin Facu, baru seorang siapa tadi namanya, John, itulah tadi yang menjadi Rizky Ridhonya. Justin Hubner atau Rizky Ridho ya, pokoknya mereka itu bertiga mirip lah. Gila, ini suatu perubahan yang cukup mengerikan dari Malaysia guys. Kita mesti berhati-hati juga ini timnas Indonesia. Kalau enggak, nasib kita kayak Vietnam, bakal terbantai. Ini Vietnam juga harus mikir-mikir. Jangan lagi kalau udah terbantai, nggak usah sok mantap mempertahankan jiwa idealis mereka, memasukkan pemain lokal. Kalau enggak, mereka bakal tetap berada di posisi ini. Nggak nyangka ya kita ya. Vietnam yang dulu kita anggap ngeri, sekarang udah jadi bulan-bulanan ASEAN guys. Serius. Kan coba lihatlah. Memang hidup tuh berputar ya. Dulu Vietnam di bawah kita, tetap kita di atas Vietnam. Kan sekarang Vietnam terjun bebas. Ya memang kalau dari segi pemain lokal kita masih kalah dengan Vietnam. Tapi ya apa cerita, kan boleh naturalisasi pemain kacukan. Pemain heritage, pemain keturunan, warisan, ini nggak masalah. Terus main, malah hancur-hancuran Vietnam. Sebenarnya Vietnam nggak hancur, tapi mungkin udah turun levelnya, kalah saing. Kenapa level negara lain meningkat, tapi Vietnam ya gitu-gitu aja. Meskipun mereka udah ada juga yang naturalisasi beberapa pemain kayak kiper mereka, baru yang dari pemain Prancis itu, baru ada Nguyen Son, kan. Wah, ini menarik sih jika nanti kita bertemu dengan Malaysia guys. Tapi jujur ya, semua pemain kacukan Malaysia itu, pemain diaspora Malaysia itu bermain sangat baik ya. Hector Hevel itu juga ya. Rodrigo Holgado langsung cetak gol. John Irajabal langsung memberikan ketenangan di lini pertahanan. Baru juga Joe Figueiredo juga langsung cetak gol. Emmanuel Macuca tadi sempat main ya, menggantikan Rodrigo Holgado. Baru juga Facundo ya kan, Facu ini, wah, Facunoda itu mah antrek-santre ya Facunoda. Wah, ngeri. Ini alarm nih, tenet kepada timnas Indonesia untuk juga nggak mau kalah ya. Bayangkan guys, ini bukan hal tidak mungkin. Malaysia dalam 2 tahun atau 2 tahun akan datang bakal melewati Indonesia kalau misalnya Indonesia tidak melakukan hal yang lebih baik lagi, ya kan? Apa itu hal yang lebih baik lagi? Iya, menambah kedalaman skuad. Lihat Malaysia, mereka mendatangkan banyak pemain depan guys. Jadi betul-betul tidak
tidak sendiri pemain naturalisasi mereka di depan. Contoh kayak Joao Figueiredo ini, dia posisi sebagai striker, center forward gitu kan. Nah, dia ditemani sama pemain lain yang lain lagi, yaitu Rodrigo Holgado. Jadi ada support. Jadi si Joao Figueiredo ini nggak sendirian dia. Kayak kemarin lah waktu lawan Jepang, Oleh Romeni sendiri. Jadi Oleh Romeni kalau sendiri mudah untuk dipatahkan sama bek-bek lawan gitu kan. Nah, ini menarik untuk kita pantau ke depannya apakah Indonesia bakal mendatangkan pemain baru lagi ke depannya, karena kalau enggak ini lambat laun Malaysia juga akan mendekati kita. Apalagi sekarang mereka makin naik rankingnya kan. Berapa peringkat tuh? 6 peringkat kok nggak salah, bakal naik peringkat ke 120-an berapa gitu. Nah, ini sudah mulai mendekati ranking Indonesia. Ini menarik guys. Kalau negara Indonesia Malaysia ini bersaingan secara sehat, menarik kita pantau. Oke guys, komen di kolom komentar. Kalian nonton ini pasti aku yakin bukan hanya warga Indonesia, pasti juga ada mungkin warga Malaysia. Komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang kemenangan mengerikan Malaysia atas Vietnam. Vietnam dibantai 4-0. Dan gimana kalian warga Indonesia? Menurut kalian tentang kemenangan Malaysia ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.